Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan pembahasan materi-materi fikih, usul fikih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai fikih muamalah. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini. Pertama mengenai pengertian, kemudian kaidah fikih muamalah, prinsip-prinsip muamalah, dan asas-asas muamalah. Baiklah, kita awali dengan pemahaman mengenai pengertian fikih muamalah. Secara bahasa, muamalah itu bisa diartikan sebagai saling berbuat atau saling bertindak atau bertindak secara timbal balik atau interaksi. Dan secara istilah umum atau muamalah dalam pengertian umum yaitu aturan-aturan mengenai hubungan seorang manusia dengan yang lainnya dalam pergaulan hidup di dunia. Aturan-aturan itu dibuat dalam rangka menegakkan hablum minannas yang menjadi bagian dari misi Islam, yaitu untuk kehidupan manusia sebagai khalifatullah fil ardh atau wakil Tuhan di muka bumi. Dan secara sempit, jadi muamalah itu ada dua kategori. Muamalah dalam pengertian luas, yaitu berbagai bentuk interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Sementara muamalah dalam arti sempit yaitu interaksi sosial yang terkait dengan masalah harta atau transaksi ekonomi dalam Islam. Dan disebut dengan muamalah maliyah atau muamalah iktisodiyah, yaitu rambu-rambu syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Dan aspek muamalah ini atau aspek interaksi sosial ini merupakan sesuatu yang sudah biasa di dalam kehidupan manusia atau menjadi kebutuhan fitrah manusia. Beragam interaksi sosial yang terkait dengan masalah harta itu sudah menjadi kebiasaan baik sebelum apalagi setelah datangnya Islam. Oleh karenanya, petunjuk-petunjuk Al-Quran maupun sunnah Rasul yang berkaitan dengan persoalan muamalah ini yang mengalami beragam perubahan dan perkembangan tidak diungkapkan secara rinci, melainkan hanya disajikan dalam bentuk-bentuk prinsip global. Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam asas-asas dan kaidah muamalah. Dan kaidah-kaidah itulah yang kemudian dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia secara universal. Atau apa yang dilakukan oleh kita hari ini yang terkait dengan muamalah, ketika kemudian nilai-nilainya selaras dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka itu menjadi bagian dari muamalah dalam Islam. Atau bisa dikatakan sebagai penerjemahan dari prinsip-prinsip yang terkandung baik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Kaidah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama terkait dengan nas-nas Al-Quran maupun sunnah Nabi yang mengungkapkan prinsip-prinsip global mengenai muamalah ini berbunyi, al-aslu fil asya'i fil muamalah al-ibahah hatta yakumad dalilu ala tahrim. Hukum asal atau prinsip segala sesuatu di dalam muamalah adalah boleh sebelum ditemukan dalil yang melarangnya. Dalam arti, beragam aspek interaksi sosial terkait dengan harta di dalam Islam itu, ketentuan asalnya adalah boleh, lakukanlah seperti itu, sebelum adanya larangan. Hal ini berbeda dengan kaidah yang melingkupi fikih ibadah sebagaimana yang sudah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya.
kaidah yang memagari fikih ibadah itu berbunyi al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yakuma dalilu ala khilafihi. Hukum asal di dalam ibadah itu haram sebelum ada dalil-dalil yang berbeda atau dalil-dalil yang memerintahkannya atau dalil-dalil yang menganjurkannya. Oleh karenanya, ketika kita membahas tentang fikih ibadah kemarin, maka segala hal yang kita lakukan kemudian kita mencari mana dalilnya, mana ayat-ayat Al-Qur'annya, mana kemudian penjelasan-penjelasan rincian dari Rasulullah. Misalnya syarat-syarat dalam sholat harus menghadap kiblat, harus suci baik tempat badan maupun pakaian, harus masuk waktu dan sebagainya. Di luar dari itu, maka itu tidak disebut sebagai ibadah di dalam Islam. Dan kita tidak bisa mengarang-arang beragam ritual yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kaidah di dalam ibadah itu diperkuat dengan kaidah lain, al-aslu fil ibadah atau tauqif wal ittiba. Hukum asal di dalam ibadah itu menetapkan apa-apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah dan diperinci oleh Rasulullah, wal ittiba, dan mengikutinya saja. Nah, sementara di dalam muamalah, maka segala hal yang sudah menjadi fitrah manusia di dalam pergaulan hidup bermasyarakat terkait dengan masalah pengelolaan harta itu diserahkan kepada manusia sebelum ada hal-hal yang kemudian menyalahi nilai-nilai syariat. Secara ringkas dapat dikatakan dalam muamalah ini kaidah pokoknya adalah lakukanlah sebelum ada larangan, sementara di dalam masalah ibadah jangan lakukan sebelum diperintahkan. Nah, berdasarkan kaidah itu, maka kemudian dirincilah apa yang menjadi nilai-nilai dasar atau apa yang menjadi prinsip-prinsip fundamental di dalam fikih muamalah. Secara garis besar, setiap aspek kehidupan sosial kita itu diliputi oleh 4 prinsip. Pertama, tauhid, dan terkait dengan masalah harta ini atau terkait dengan masalah muamalah ini. Dalam masalah harta, ajaran tauhid memberikan keyakinan kepada setiap muslim bahwa pemilik harta kekayaan itu adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Keyakinan kepada pemilik harta itu adalah Allah menuntut agar harta itu dikelola, diusahakan, dimanfaatkan, dibelanjakan, dan dilakukan hal-hal yang terkait dengan pengembangannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemilik harta itu sendiri. Karena pada hakikatnya kita atau harta yang kita miliki itu semata-mata berasal dari Allah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kenakan, tempat bernaung kita, itu tidak akan terwujud tanpa ditumbuhkan oleh alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip tauhid ini kemudian dilanjutkan dengan adanya prinsip keseimbangan. Kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang seimbang, agama yang wasaton, agama yang tidak hanya mementingkan satu aspek di dalam kehidupan manusia, tapi juga aspek lainnya di dalam pencarian nilai-nilai setelah hidup. Dalam masalah harta pun kemudian prinsip keseimbangan berlaku. Prinsip keseimbangan di dalam muamalah mengantar kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu tangan atau satu kelompok saja. Prinsip ini kemudian menolak daur sempit kepemilikan, kekayaan di antara orang-orang atau kelompok tertentu saja. Kaila yakunu dulatan bainal agniya minkum. Bahwa harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja. Ini bertolak belakang dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh masyarakat kapitalis atau masyarakat liberalis, individualis, di mana kemudian
Prinsip ekonomi yang melandasi ekonomi kapitalis adalah sebagaimana halnya Darwinisme, yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Oleh karenanya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Namun kemudian Islam memberikan panduan moral bahwa di dalam pengusahaan harta itu mesti ada prinsip keseimbangan. Prinsip yang ketiga adalah kebebasan. Seperti tadi sudah diungkapkan bahwa mengenai pemenuhan kebutuhan atas harta ini sudah menjadi fitrah manusia. Sejak zaman manusia pertama hingga manusia terakhir, maka kebutuhan harta itu menjadi fitrah di dalam memenuhi kebutuhan atau kesejahteraan hidupnya. Oleh karenanya, Al-Quran atau kehadiran syariat itu tidak menjanjikan rinciannya. Karena rincian di dalam masalah-masalah pengelolaan duniawi, itu manusia sudah memilikinya. Yang dipaparkan atau yang diungkapkan di dalam syariat, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul adalah hal-hal yang menyangkut nilai-nilainya atau prinsip-prinsipnya secara umum. Ada sebagian dari prinsip-prinsip itu kemudian yang dijabarkan oleh Rasulullah, namun hanya mungkin disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada masa Rasul saat itu. Dan sebagiannya kemudian diungkapkan oleh para ulama. Tentang bagian ini nanti kalian bisa lihat di dalam referensi yang saya sajikan dalam karya Ustadz Ahmad Sarwat tentang fikih muamalah. Di situ disajikan tentang bagaimana para ulama merinci tentang hal-hal yang sifatnya operasional di dalam pengembangan atau di dalam pemenuhan kebutuhan manusia terhadap harta. Nah, karena kebebasan ini atau karena kebebasan yang diberikan oleh syariat bagi manusia di dalam pengelolaan harta, maka memunculkan satu prinsip lain, yaitu tanggung jawab. Pertanggungjawaban itu diberikan karena kebebasan tadi, sehingga kemudian Islam menugaskan sebagai bentuk kebebasannya, Islam menugaskan pemerintah atau yang berkuasa di dalam suatu masyarakat untuk mengontrol harga atau melakukan langkah yang diperlukan untuk menjamin keseimbangan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat. Jadi kebebasan itu jangan sampai kemudian membuat ketidakseimbangan, tapi harus menjamin keseimbangan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat. Kebebasan itu pula kemudian harus dipertanggungjawabkan demi terlaksananya keadilan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ini Islam memperkenalkan konsep fardu ain, yaitu bahwa ada hal-hal yang mampu dilakukan oleh masing-masing orang yang tidak perlu dibebankan kepada orang lain. Namun ada juga hal-hal di dalam masalah-masalah harta ini yang sifatnya fardu kifayah, yaitu bahwa hal itu hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang atau yang memiliki kekuasaan sebagai perwakilan dari masyarakat banyak. Kita mungkin mengenal tentang adanya fasilitas umum, fasilitas sosial, itu tidak bisa diwujudkan oleh orang per orang, tapi harus diwujudkan oleh yang memiliki kewenangan atau memiliki kemampuan sebagai perwakilan seluruh anggota masyarakat. Termasuk misalnya penyediaan sarana transportasi seperti jalan, dermaga, pelabuhan, dan lain sebagainya, itu tidak bisa diwujudkan oleh individu tertentu, tapi harus diwujudkan oleh masyarakat. Sehingga kemudian pemerintah membangun infrastruktur, misalnya untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan membuat jalan, membuat jembatan, membuat jalan tol untuk memudahkan transportasi barang, mengatur tentang masalah ekspor impor dan lain sebagainya. Termasuk kemudian melindungi bagian-bagian tertentu di dalam kekayaan sumber alam yang dimiliki oleh suatu negara agar kemudian tidak dimonopoli oleh kelompok-kelompok orang tertentu. Nah, itu adalah tanggung jawab yang dibebankan oleh nilai-nilai Islam terkait dengan adanya kebebasan yang diberikan
di dalam masalah pengelolaan harta. Itu prinsip-prinsip yang berlaku di dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci lagi di dalam asas-asas muamalah. Jadi kalau prinsip tadi merupakan nilai-nilai fundamental yang berlaku untuk seluruh bentuk interaksi sosial. Nah, dalam masalah muamalah ini kemudian merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip itu untuk aspek khusus, yaitu terkait dengan muamalah dalam pengertian muamalah maliyah atau hal-hal yang terkait dengan masalah harta. Ada 6 prinsip yang ada di dalam asas-asas muamalah. Pertama, pertukaran manfaat atau tabadulul manafi'. Yang kedua, pemerataan. 3, kerelaan masing-masing pihak. Yang keempat, menghindari penipuan. Kelima, kebaikan dan takwa. Dan yang keenam, kebersamaan. Pertukaran manfaat memiliki pengertian bahwa segala bentuk kegiatan muamalah itu harus memberikan manfaat dan keuntungan bersama bagi semua pihak. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang kemudian mendapatkan keuntungan, sementara pihak lain merasakan kerugian. Salah satu contohnya itulah yang menyebabkan diharamkannya berjudi, karena perjudian membuat sebagian orang merasakan keuntungannya sementara sebagian yang lain merugi. Tapi muamalah di dalam Islam adalah harus memberikan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dihalalkannya jual beli karena antara penjual dengan pembeli masing-masing memperoleh manfaat. Penjual mendapatkan manfaat dengan adanya selisih harga beli dengan harga jual yang disebut dengan laba. Sementara pembeli mendapatkan manfaat dengan dekatnya jarak untuk mencari kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya. Adanya warung-warung yang kemudian dibuka oleh tetangga kita, itu menolong kita untuk mendekatkan pasar. Seperti itu. Ada saling tolong menolong atau ada keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak atau kemudahan yang didapatkan oleh pembeli. Dan asas pertukaran manfaat ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar berbagai pihak di dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing demi kesejahteraan bersama. Ini yang ditekankan di dalam Islam. Demi kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pribadi yang tidak memperhatikan tentang keuntungan pihak-pihak lain. Dan yang dimaksud dengan Islam tidak memerinci di sini adalah sebagai contoh dalam jual beli, Islam tidak menetapkan berapa persen kemudian seseorang harus mencari laba dari barang yang dijualnya. Tapi kemudian penentuan tentang laba itu harus diukur bahwa tujuan yang dilakukannya bukan berorientasi semata-mata untuk mengumpulkan harta, tapi bagaimana kemudian agar segala upaya yang dilakukan terkait dengan kebutuhan hidup itu dilakukan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Dan ini merupakan penjabaran dari prinsip tadi, prinsip tauhid, bahwa walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Karena pada hakikatnya kita hanya dititipi, diamanati untuk mengembangkan harta tersebut demi kesejahteraan bersama, bukan untuk kesejahteraan pribadi-pribadi semata. Asas yang kedua adalah pemerataan. Pemerataan di sini merupakan penjabaran dari prinsip keseimbangan yang tadi ada di dalam 4 prinsip yang di atas. Prinsip keadilan menghendaki agar harta kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang, melainkan harus terdistribusikan secara merata kepada semua golongan manusia.
pendistribusian secara merata ini bukan berarti kemudian Islam sebagaimana halnya sistem ekonomi sosialis atau komunis, tapi pemerataan di sini maksudnya adalah sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan kontribusinya di dalam pengembangan harta tersebut. Tidak kemudian menganut prinsip sama rata sama rasa, tapi siapa yang kemudian bekerja bersungguh-sungguh maka dia mendapatkan bagian yang lebih besar daripada orang yang malas. Namun demikian, ketika ada orang-orang yang lemah yang tidak bisa kemudian bersaing di dalam kehidupan pencarian harta, maka kewajiban dari orang-orang kaya untuk menyantuninya. Itu prinsip keadilan. Dan prinsip ini kemudian memunculkan aturan-aturan tentang pemindahan kepemilikan. Tidak hanya jual beli, tapi juga hal-hal lain. Dan terkait dengan teknis atau hal operasional di dalam masalah pengembangan harta ini, kemudian dibuatkan hukum-hukum pengalihan kepemilikan harta dari kelompok kaya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi bukan hanya bagaimana pengusahaan agar harta itu berkembang, tapi bagaimana kemudian Islam mengatur bagaimana cara menyantuni orang-orang yang lemah tadi, sehingga ada kewajiban bagi orang-orang kaya untuk memberikan bantuan yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan tentang zakat, sodako, infak, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam masalah keluarga, misalnya ada pengalihan harta dari generasi ke generasi yang disebut dengan warisan. Itu bagian-bagian dari upaya pemerataan harta. Dua dasar diantaranya yang menjadi nilai atau cerminan nilai di dalam Al-Quran terkait dengan pemerataan ini. Quran surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Atau misalnya apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, manih taqaratu aman arba'ina lailah faqad bari'a minallahi wa bari'a minhu. Siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, maka ia telah berlepas diri dari Allah dan juga berlepas diri dan Allah berlepas diri darinya. Maksudnya, ketika seseorang melakukan penimbunan harta dengan tujuan untuk meniadakan pemerataan, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, maka pengertian dari apa yang diungkapkan oleh Rasulullah ini, dia sudah bukan Islam lagi seperti itu. Jadi kalau menggunakan perspektif teologi Islam, artinya orang tersebut sudah kafir karena sudah tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Dalam hal ini adalah dalam hal pemerataan mengenai harta. Asas yang ketiga adalah kerelaan masing-masing pihak atau antarodin. Jadi setiap bentuk muamalah atau setiap bentuk interaksi di dalam harta harus berlandaskan kepada kerelaan masing-masing pihak, baik dalam menyerahkan maupun menerima harta yang menjadi objek pertukaran tersebut. Kerelaan ini menjadi dasar dikembangkannya kerjasama, sehingga kemudian di dalam masalah muamalah kita mengenal adanya akad atau adanya ijab qabul, adanya kesepakatan pedagang misalnya menawarkan harga sekian dan pembeli menyanggupinya untuk menebus barang yang diperlukannya dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Atau di dalam pinjam meminjam misalnya yang memiliki harta dengan sukarela memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, dan orang yang membutuhkan tersebut mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu. Dalam surat An-Nisa ayat 29 diungkapkan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan asas suka sama suka di antara kamu. Nah, kata-kata batil inilah yang menjadi hal penting atau nilai penting terkait dengan apa yang tidak boleh di dalam Islam. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas tadi itu yang disebut dengan batil. Ketika hanya satu pihak saja yang memperoleh manfaat di dalam bermuamalah, maka itulah muamalah yang batil. Ketika di dalam muamalah tidak ada pemerataan, maka itulah muamalah yang batil. Dan ketika di dalam muamalah tidak ada kerelaan masing-masing pihak, tapi justru dilakukan dengan paksaan-paksaan, maka itu juga merupakan muamalah yang batil. Apalagi misalnya menjual beli dengan cara memaksa. Seperti contoh saudara-saudara kita yang di jalanan misalnya. Para sopir ditekan dan diancam ketika mereka harus membeli barang yang dijajakan. Ketika tidak membeli, mereka kemudian diancam. Nah, itu bukan muamalah Islam. Itulah cara bermuamalah yang batil. Seperti itu. Termasuk misalnya dalam muamalah terkait dengan penjualan atau pemenuhan kebutuhan akan jasa. Dalam pendidikan, di dalam hal-hal lain, itu bisa jadi kemudian ada aja pemaksaan-pemaksaan, dan ketika pemaksaan-pemaksaan itu memang sudah di luar ketentuan, maka sekalipun katakanlah dilakukan oleh lembaga pendidikan, maka itu juga disebut sebagai muamalah yang batil. Kemudian yang keempat, muamalah yang disebut dengan muamalah yang sesuai dengan syariat adalah yang menghindari penipuan, adamu guror. Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada kecurangan atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Dan ketika salah satu pihak merasa dirugikan, maka ini akan menghilangkan unsur kerelaan. Banyak hal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan bagaimana caranya agar kemudian mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan kecurangan-kecurangan. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia dewasa. Ayat ini terkait dengan adanya orang-orang tertentu yang mencoba untuk menjadi pemelihara atau misalnya menjadi pelindung bagi anak-anak yatim, namun dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, karena melihat anak yatimnya memiliki harta yang banyak. Nah, Al-Quran kemudian menyindir bahwa lebih baik tidak melakukan hal itu, lebih baik tidak memperlihatkan sebuah sikap empati daripada kemudian ada niat-niat yang buruk di belakang, yaitu untuk memanfaatkan anak yatim. Ini juga berlaku bagi kelompok-kelompok laki-laki yang mencoba untuk mengawini, mohon maaf, janda-janda misalnya, karena kemudian merasa bahwa akan ada manfaat yang dapat ia ambil terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh mantan suami dari janda tersebut, dan itu sebenarnya harta yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim yang ditinggalkannya. Atau wa auful kaila wal mizana bil qis, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan cara yang adil. Takaran dan timbangan dalam perdagangan konvensional kita sudah mengenal. Namun takaran dan timbangan ini juga berlaku untuk segala hal, termasuk jasa seperti yang tadi saya sebutkan, jasa pendidikan. Ketika lembaga pendidikan itu menawarkan muamalah dengan cara yang islami, maka kemudian tidak boleh ada penipuan-penipuan tentang status akreditasi lembaga misalnya, tentang statusnya disamakan, statusnya akreditasi apa. Ketika itu dilakukan dengan cara-cara penipuan, itu merupakan muamalah yang bukan muamalah islami. Karena sudah mengurangi takarannya.
atau sudah memelencengkan timbangannya dari timbangan-timbangan yang adil. Yang pada akhirnya kemudian lembaga-lembaga seperti itu akan merugikan masyarakat atau bahkan mungkin akan merugikan lembaga yang bersangkutan. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 188 diungkapkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ini juga hal yang sudah dibahas tadi, bahwa inti yang kemudian menjadi larangan di dalam syariat itu adalah, atau apa yang kemudian menjadi batasan di dalam kebolehan di dalam bermuamalah itu adalah adanya hal-hal yang batil. Dan seperti tadi saya sebutkan bahwa yang batil itu adalah ketika sesuatu aktivitas menabrak asas-asas yang sudah diungkapkan itu. Menabrak tentang tabadulul manafi, atau meniadakan pemerataan, meniadakan asas suka sama suka, dan melakukan penipuan-penipuan. Itu adalah muamalah yang batil. Yang kelima adalah, dan ini yang mungkin tidak akan kita dapati di dalam sistem ekonomi manapun, kecuali di dalam Islam, yaitu bahwa mengembangkan harta atau saling memenuhi kebutuhan di dalam bermuamalah itu ada orientasi kebaikan dan takwa, al-birru wa taqwa. Asas suka sama suka yang tadi sudah disebutkan merupakan upaya untuk saling tolong-menolong, dan tolong-menolong yang disyariatkan itu adalah tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong-menolong dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum. Ketika seseorang menjual barang-barang dengan tujuan untuk menolong konsumen, maka barang-barang yang dijualnya adalah barang-barang yang semata-mata bermanfaat bagi konsumen. Bukan barang-barang yang memabukkan, apalagi barang-barang yang kemudian dapat membahayakan kehidupan. Itulah sebabnya kemudian penjualan beragam bentuk hal-hal yang memabukkan itu haram. Sama-sama disebutnya jual beli, tapi jual beli yang haram karena kemudian yang diperjualbelikannya bukan dalam rangka menolong konsumen dalam perbuatan-perbuatan yang baik, tapi tolong-menolong dalam hal-hal kesesatan. Ini didasarkan kepada surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini yang menjadi asas kelima di dalam muamalah. Ada asas kebaikan dan takwa. Kita meminjamkan sesuatu dengan tujuan menolong, bukan mencari keuntungan, apalagi dengan menjerumuskan orang yang kita tolong. Kita melakukan investasi misalnya dengan tujuan untuk menolong, saling memberikan manfaat bagi kehidupan. Kita meminjamkan atau misalnya mengkreditkan dan lain sebagainya, mengkreditkan barang misalnya, tujuannya untuk menolong agar konsumen yang tidak memiliki uang tapi membutuhkan barang tersebut, dia menjadi terbantu. Itu yang menyebabkan ditegaskannya bahwa riba itu haram, karena riba intinya adalah mengeksploitasi ekonomi seseorang. Sementara meminjam sekalipun misalnya dengan jangka waktu tertentu tanpa kemudian mensyaratkan adanya kelebihan-kelebihan, itu merupakan bagian dari muamalah Islam. Karena tadi intinya di dalam muamalah ini bukan semata-mata berorientasi pada penumpukan harta, tapi bagaimana caranya kemudian harta yang dititipkan oleh Allah ini bisa bermanfaat bagi semua, bisa memberikan kesejahteraan untuk semua. Oleh karenanya, orang-orang yang memiliki kelebihan, maka dia kemudian melakukan pertolongan-pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah asas kebersamaan atau al-musyarakah. Keuntungan
atau manfaat yang diperoleh dari muamalah tidak saja dibagi untuk pihak-pihak yang terlibat, tapi juga harus dirasakan oleh masyarakat secara umum. Asas ini kemudian melahirkan dua bentuk kepemilikan, yaitu milik pribadi atau hakul adami dan milik bersama. Dan milik bersama ini dalam istilah syariat disebut dengan hakullah. Itu yang tadi diungkapkan di dalam prinsip pertanggungjawaban di dalam Islam. Kita boleh memiliki perusahaan sebesar apapun, tapi ingat bahwa sungai-sungai yang ada di sekitar pabrik yang kita miliki itu adalah milik bersama. Oleh karenanya harus dijaga kebersihannya, jangan sampai kemudian membuang limbah ke sungai. Seberapa kali pun seorang pengusaha, misalnya pengusaha muslim bolak-balik berhaji, tapi pabriknya kemudian mengotori atau limbah pabrik yang mengotori sungai, maka muamalahnya itu bukan muamalah Islam, karena dia tidak memperhatikan kebersamaan, tidak memperhatikan ekosistem, atau misalnya kebersamaan di sini sebagaimana contoh, ada bagian-bagian tertentu dalam sumber daya alam ini yang dilindungi karena untuk kepentingan bersama, tapi kemudian dijual dengan cara dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu, dan itu merupakan muamalah yang bukan muamalah yang mencerminkan musyarakah. Atau di dalam perekonomian modern kita mengenal adanya CSR atau Corporate Social Responsibility. Ada tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan atau dari setiap lembaga terkait dengan apa yang diusahakannya. Keuntungan tidak semata-mata dibagi antara orang-orang yang menanam modal misalnya. Keuntungan tidak hanya dibagi antara pengusaha dengan karyawannya, tapi juga masyarakat di sekitarnya diperhatikan. Kenapa? Tadi sesuai dengan prinsip bahwa segala bentuk kekayaan yang adalah milik Allah, maka tanah yang ditempati oleh perusahaan-perusahaan itu adalah tanah milik Allah dan berdiri di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian keamanan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan atau misalnya bidang usaha kita itu semata-mata karena ada hukum-hukum sosial yang membatasi masyarakat, sehingga kemudian masyarakat tidak mengganggu. Dan sebagai timbal baliknya kemudian, maka Islam mewajibkan adanya kepedulian sosial bagi setiap jenis-jenis usaha, bukan hanya untuk keuntungan masing-masing pihak yang terlibat, tapi juga masyarakat secara umum. Seperti yang tadi ditekankan bahwa ketika masyarakat di sekitarnya membutuhkan karena kelemahan mereka, maka ada kewajiban-kewajiban di samping zakat, yaitu anjuran-anjuran untuk bersedekah, atau misalnya menyisihkan sebagian tanahnya untuk dibangun madrasah, dibangun sekolah, dibangun masjid dan sebagainya untuk kepentingan bersama masyarakat di sekitar. Itu asas kebersamaan yang merupakan cerminan dari muamalah di dalam Islam. Sekali lagi, penekanan sistem ekonomi Islam itu tidak semata-mata melakukan hal-hal secara minimalis untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi justru mengusahakan apa yang dititipkan oleh Allah di alam ini untuk dinikmati bersama demi kesejahteraan bersama. Karena harta bukan menjadi tujuan, tapi dia hanya sebagai soko guru atau pendukung adanya kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat secara luas. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang tadi diungkapkan dalam kehidupan atau dalam asas musyarakah. 3 hal yang tidak boleh dihalangi dari manusia, yaitu air, padang rumput, dan api, dan itu tidak boleh dimonopoli. Kalau zaman sekarang mungkin ada hal-hal lain yang kemudian menjadi sumber daya alam yang dilindungi oleh negara. Bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, misalnya di dalam undang-undang.
tidak terbatas pada air, pedang, rumput, dan api. Kalau zaman Rasul ya air, pedang, rumput, dan api, karena itu yang kemudian menjadi kebutuhan umum masyarakat dan tidak bisa dipenuhi oleh orang per orang. Kemudian hadis yang kedua sama terkait dengan tiga kebutuhan itu. Oleh karenanya al jalib marjukun wal muhtakiru maklun. Orang yang mendatangkan barang akan diberi rezeki dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ayah takirut to'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang adanya monopoli makanan. Dan kita juga seringkali menyaksikan setiap bentuk monopoli itu kemudian dilarang di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat dan bernegara hari ini. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip fundamental yang melandasi fikih muamalah. Sekali lagi, yang dipaparkan di dalam pertemuan kali ini adalah prinsip-prinsipnya saja atau nilai-nilai dasarnya saja, dan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah teknis silahkan kalian pahami dari sumber-sumber yang saya sajikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.